Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini hari Jumat, insyaallah saya akan membacakan kitab Ta'limul Muta'alim versi waktu dulu pesantren di Jawa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'alim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asmane Gusti Allah, sifat Allah Rahmani kang Maha Pengasih ing dalam alam dunya dumateng sedaya makhluke, sifat Allah Rahimi tur kang Maha Pengasih ing dalam kawulane kang iman ing dalam akhirat kelak. Alhamdulillah segabene puji kang patang perkara iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah alladzi rupane zat fadhala kang wis mutamake sapa alladzi bani adama ing anak turunan Nabi Adam bil ilmi kelawan ilmu. Wal amalin ngamal ala jamil alami ngatasé sekabehane alam. Wassalatu tawi tambah rahmat iku ala Muhammadin mugi tetep ing ngatasé Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi kang dadi sayyide pira-pira wong Arab wal ngajamilan pira-pira wong ajam wa ala alihi lan ing ngatasé kawula Kanjeng Nabi wa ashabihi lan pira-pira sahabat Kanjeng Nabi ya nabi ulumi kang dadi sumberane pira-pira ilmu al hikam lan dadi sumbernya pira-pira hikmah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal Allah dalam Asmaul Husna itu mempunyai 99 nama ya. Walillahil asmaul husna. Di antara sifatnya yang sangat populer yang sering dibacakan adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bahkan bisa jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim bisa menjadi salah satu ayat dari Al-Fatihah menurut beberapa pendapat para ulama. Di antaranya adalah dalam mazhab Syafi'i menjadi ayatnya dari surat Al-Fatihah. Ar-Rahman, Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, kasih sayang kepada semua makhluknya tanpa pilih kasih waktu di dunia. Jadi ketika hidup di dunia, Allah mencurahkan rahmatnya pada semua makhluknya. Tidak pandang itu manusia, hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan. Allah berikan rahmatnya semuanya. Makanya terkadang kita lihat ada orang rajin ibadah atau tidak rajin ibadah, Allah berikan rahmatnya semuanya. Bahkan jika seorang pun tidak percaya pada Allah, ketika dia berdoa, bisa jadi Allah menurunkan rahmatnya. Ketika di dunia, Allah berikan rahmatnya dan seolah-olah doanya terkabulkan. Itu menunjukkan sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluknya yang ada di muka dunia ini. Yang kedua, Ar-Rahim. Ar-Rahim itu Allah mempunyai sifat kasih sayang yang dikhususkan kepada hambanya yang beriman pada Allah. Kalau Ar-Rahman, dia mau beriman tidak beriman, Allah berikan rahmat. Tetapi kalau Ar-Rahim, Allah berikan khusus kepada hambanya yang mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dan kenikmatan-nikmatan yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Alhamdulillah, alhamdulillah semua puji. Kalau kitab Safinah diterangkan, puji itu dibagi oleh ulama paling tidak ada 4. Yang pertama adalah puji hudus alal qadim, pujian makhluk terhadap sang pencipta. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu pujian kita menghargai yang menciptakan kita. Yang kedua adalah qadim alal hudus, pujian khalik terhadap ciptaannya. Contoh dalam tasyahud, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah menyampaikan salam, memuji kepada ayuhan nabi, ada Nabi khususnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak contoh dalam Al-Qur'an. Yang ketiga, hudus alal hudus, pujian makhluk terhadap makhluknya. Artinya ketika kita memuji kepada sesama manusia, itu artinya juga sebagian ulama mengatakan sama halnya kita memuji kepada sang penciptanya. Dan mafhum mukhalafahnya atau kebalikannya, jika kita menjelekkan atau merendahkan manusia yang lain, berarti juga sama halnya dengan menjelekkan sang penciptanya. Kita boleh benci terhadap seseorang tapi bukan pada fisiknya. Yang kita benci adalah bagaimana perilakunya kalau dia tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita membenci fisik tidak bisa, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan fisik.
Kita tidak boleh merendahkan seseorang karena fisiknya. Nah, karena itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puji yang keempat adalah qadiman wa qadim, pujian Allah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah mempunyai sifat namanya Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai Asmaul Husna, berdoa. Allahumma ya malikal mulki, wahai Allah yang maha merajai segala raja. Misalkan doanya seperti itu. Atau Ar-Rahman, ya Allah ya Rahman Rahim, irhamna ya Allah, berikanlah rahmat kami. Atau yang lain, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna karim. Atau doa-doa yang masyhur yang lain menggunakan Asmaul Husna itu, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bahkan dalam hadisnya lebih menarik lagi, Rasulullah pernah menyampaikan, inna lillahi tis'atan wa tis'una isman man ahsaha dakhalal jannah, rawahul Baihaqi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 asma. Man ahsaha, siapa yang menjaganya? Menjaganya bisa berarti menghafalkannya, kemudian diaplikasikan dalam kehidupannya. Man ahsaha dakhalal jannah. Paling tidak kalau kita belum bisa sampai mengamalkan 100% asma-asma Allah Subhanahu wa taala, paling kita hafal lah. Orang Islam ya harusnya hafal asma-asma Allah, sifat asma Allah, asmaul husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Insyaallah dengan ada apapun. Tapi Rasulullah mengatakan man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menjaganya, siapa yang menghafalkannya, apalagi sampai mengamalkannya, dakhalal jannah. Paling tidak ada tiket yang mudah untuk kita mendapatkan ridho Allah, yakni dengan kita menghafal atau menjaga Asmaul Husna. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi zat yang bagaimana faddala bani Adam, yang telah mengutamakan, yang telah memberi keunggulan kepada anak Adam bil ilmi, dengan ilmu, ya, wal amali, dan amal. Masya Allah, kalau kita lihat di halaman 5 ini dalam kitab Ta'limul Muta'alim, wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin idh huwa mukhtasun bil insaniyah. Sungguh kemuliaan ilmu itu tidak ragu lagi terhadap seseorang, karena dia idh huwa, sesungguhnya ilmu adalah mukhtasun, kang den istimewa akan utawa kang den tentu akan bil insaniyah kelawan menungso. Jadi ilmu ini yang menjadi pembeda, yang dikhususkan Allah istimewakan terhadap manusia. Li'anna jami'al qisali, karena sesungguhnya semua perkara krono sak temene sekabehane perkara siwal ilmi kang sak liyane ilmu. Selain ilmu, iku yashtariku fiha al-insan wa sayyidul hayawan. Iku yashtariku dadi sekuton fiha ing dalam qisal sapa al-insanu menungso wasailal hayawanat lan sekira-kira pira-pira hewan. Jadi selain ilmu itu manusia dengan hewan itu sama, nyaris banyak yang bersamaannya. Maka yang membedakan hewan dengan manusia itu adalah ilmunya. Ya. Wa bihi adharullah ta'ala fadla Adam alaihissalam wa 'alal malaikat. Maka dengan ilmu itu Allah Subhanahu wa taala mengutamakan Adam atas malaikat. Wa amarahum, dan bahkan Allah memerintahkan malaikat bisujudi, untuk sujud lahu kepada atau mari Nabi Adam alaihissalam. Insyaallah. Wa inna ma syaraful ilmi lan ain basdine mulyane ilmu iku likaunihi krono ana ning ilmu iku wasilatan dadi perantara ila taqwa maring taqwa alladhi yastahiqu, ya, bihi al-karamah. Dan sebab adanya kemuliaan ilmu, kenapa orang bisa takwa itu diantaranya karena ilmunya. Bisa jadi orang kurang takwa, bisa jadi sholat kita kurang khusyuk, kehidupan kita, muamalah kita kurang baik dengan Allah, dengan manusia, dengan keluarga, semuanya. Bahkan kehidupan kita tidak tertata dengan ya yang kita harapkan. Itu karena apa? Bisa jadi karena kurangnya ilmu yang menyebabkan kita kurang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah menyampaikan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sing sapa wonge gelem takwa utawa nambah takwa mari Gusti Allah. Siapa saja yang mau menambahkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Allah menjadikan solusi dalam setiap persoalan hidupnya. Masya Allah. Tapi orang kalau kepengen takwa bagaimana? Caranya harus dengan ilmu, harus ditambah ilmunya. Makanya untuk mendapatkan takwa harus dengan ilmu, untuk mendapatkan al-karamah indallah juga dengan ilmu. Wasa'ada dan kebencian al-abadiyah kam abadi atau yang selama-lamanya. Jadi agar kita menjadi orang yang mulia, agar kita menjadi orang takwa di Allah Subhanahu, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya dengan ilmu. Allah mengutamakan Nabi Adam daripada semua makhluknya bahkan dengan ilmu. Ya. Makanya ada ulama mengatakan Allah menciptakan malaikat dengan akal, dengan dibekali akal, dimensi akal. Makanya tapi malaikat tidak pernah diberi nafsu. Makanya tidak heran kalau malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia selalu mentaati perintahnya Allah karena dia hanya punya akal, tidak punya nafsu. Yang kedua, Allah menciptakan makhluk namanya hewan. Allah beri dia dimensi nafsu, tapi Allah tidak beri dia akal. Makanya tidak heran dia tidak mikir kalau berbuat apa-apa. Terkadang pasangan siapa dengan siapa di jalan, dia kalau bahasa kita ya berzina, atau dia makan makanan orang lain, mencuri apa, dia nggak berdosa karena dia nggak mikir. Ya, yang ketiga makhluk yang namanya manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk, ya, dengan sebaik-baiknya ciptaan, ya. Dan Allah berikan dia dua dimensi, yakni yang pertama adalah akal, yang kedua adalah syahwat. Akal ini kalau bisa mengalahkan syahwatnya atau mengalahkan nafsunya, manusia bisa lebih mulia dari malaikat. Tetapi jika nafsunya mengalahkan akalnya, bisa jadi manusia ini bisa lebih rendah, lebih hancur dari binatang. A'udzubillahi summa a'udzubillahi min dzalik. Wassalatu, dan semoga rahmatnya Allah Subhanahu wa taala atau sahabatnya Allah ala sayyidina Muhammadin, terhadap utusan terhadap junjungan kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil Arabi, yang menjadi sayyidnya orang Arab, wal ajam, dan orang-orang selain orang Arab, wa ala alihi, dan keluarganya, sahabihi, dan bersahabatnya, ya nabi ulama wal hikam, yang menjadi sumbernya ilmu dan beberapa hikmah. Kama qila Muhammad bin al-Hasan bin Abdullah Syi'ran. Kama qila kaya oleh dengan diakan Muhammad bin al-Hasan kadua Muhammad bin Hasan ibni Abdullah, kan dadi putrane Abdullah. Syi'run rupane syair. Ini kalau di pesantren sangat familiar syair dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaid tafaqqa fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi huwal ilmul hadi ila sunanil huda huwal hisnu yunji min jami'i syada'idi fa inna faqihan wahidan mutawari'an ashaddu ala syaitani min alfi abidin. Ta'ala bibinono sama sino fa inal ilma mongko satu menang ilmu iku zainun dadi bebaes li ahli maring ahlina ilmu wa fadluna dadi keutamaan wa inwanun dadi bitulin likulil Muhammad maring sekabehane pira-pira perkara kang pinunci
wa kan ono sapa sira iku mustafidan kang ala faedah kula yaumin ing dalam saben-saben dina ala faedah ziyadah dan ingkang tambah minal ilmi saking ilmu wasbah lan langan sapa sira fi bahul fawaid dan biro-biro sekerane biro-biro faedah tafaqqa alimu faqisa masira fa inal fika mengkataman sedana fika afdalun qaidil utama kang nuntun ilal biri maring kebagusan wa taqwa lan taqwa wa adal qasidan luwih ngadil perkara kang den senja wa ilmu tawing ilmu ikal hati kan nuduhake ila sunan temen biro-biro dalane petunjuk tuduh wa dan ilmu ikal haisnu kan dadi tameng kunci kang nyelametake min misyadul saling biro-biro tapi sekabiane biro-biro pakewo fa inna faqihan mongko satemene wong faqih siji wahidan kang suci mutawaringan tur kang birangi iku asyadul wa tan weteni ala syaitani saking setan ngatas setan lan alfi abidi tinimbang saking wong ahli ibadah. Ada satu syair yang disampaikan oleh Muhammad bin Hasan bin Abdullah. Syair itu yang berbunyi ta'allam, belajarlah kalian fa innal ilma karena sesungguhnya ilmu iku zainun menjadi perhiasan di ahli bagi orang yang mempunyai ilmu. Maka belajar. Maka ada yang disebut dengan istilah udlul bil ilma minal mahdi lah, dituntutlah ilmu dari dalam buayan sampai ke liang lahat. Belajar long life education. Pendidikan itu ya tidak ada batasnya sampai kapan, tidak pada usia. Itu belajar aja. Dan enaknya lagi ada satu konsekuensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis sampaikan Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mau menempuh jalan dalam menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini hanya diberikan pada orang-orang yang mau menuntut ilmu, orang yang belajar. Subhanallah, masya Allah. Terus kemudian wafadlun, dan dia akan melebihi, dia menjadi keutamaan wa'inwanun, dan ilmu itu juga akan menjadi petolong di kulli mahamidi bagi bagi semua perkara yang baik. Orang man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi. Sapa wonge sing kepengin ngarepake urip seneng ning dunya moko wajib karo ilmune. Lan sapa wonge sing kepengin ngrasakake urip ning akhirat sing bahagia ya wajib karo ilmune. Siapa saja orang yang kepengin bahagia di dunia itu kuncinya cuma satu, dia harus tahu ilmunya. Dan barang siapa yang kepengin bahagia di akhirat kuncinya juga cuma satu, dia juga harus tahu ilmunya. Maka dengan ilmu maka semua akan jadi mudah. Maka dengan ilmu kebaikan lebih mudah. Wakun mustafi dan kula yaumin ziyadah. Wahai para tulabul ilmi, setiap hari carilah hal-hal yang berfaedah. Tambah minal ilmi, artinya ya harus belajar, tambah ilmu walaupun sedikit. Wasbah fi buhuril fawaidi, carilah sebanyak-banyaknya. Karena ilmu ini begitu luas. Begini masya Allah. Tafaqah, belajar fikih, belajarlah ilmu fikih. Final fikha, karena sesungguhnya ilmu fikih ini itu apa? Afdalul qaidi, dia lebih utama untuk menunjukkan jalan kita lebih kepada kebaikan. Belajar ilmu fikih penting, ya. Ibadah itu sebenarnya mudah. Kalau apa syaratnya? Kalau tak ilmunya, ibadah itu kelihatan susah. Kenapa? Karena tidak tahu ilmunya. Maka ilmu fikih, ilmu pemahaman terhadap agama ini penting. Dia lebih utamanya ilmu lebih utama untuk menunjukkan kita ilal birri, pada jalan kebaikan, wa taqwa, dan pada jalan ketakwaan. Kita mau takut pada Allah, kita mau beribadah. Kalau kita tidak tahu ilmu fikih, ya Allah, jauh susah. Masya Allah. Maka ayo belajar ilmu fikih. Dari hal yang babu toharohnya harus tuntas, terus babu toharoh, terus babu sholat, terus babu alamatil mukalaf, taklif dan sebenarnya harus tuntas. Bagaimana kita mau cerita ingin menjadi lebih bermanfaat, ingin menjadi ahli ibadah dan sebagainya, kalau kita tidak terlalu paham, maka belajar. Saya juga mengajar, saya juga masih belajar sama. Ya, karena dengan ilmu itu bisa menunjukkan kepada kita ala ila sunanil huda, pada jalan-jalan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Huwa
ilmu juga al-hisnu yang bisa menjaga kita yunji minjami syahada ini dari semua perkara yang merusak. Nah, kalau kita tahu ilmunya, semua jadi mudah. Dan juga Allah berikan kita petunjuk untuk menjauhi perkara-perkara yang bisa merusak kita. Bahkan kata sebuah syair ini disebutkan, fa inna faqihan wahidan mutawaringan, maka sesungguhnya bagi orang faqih, orang yang tahu ilmu fikih, orang yang alim, wahidan cuma satu saja, mutawarian, dia harus wirai. Wirai itu menjaga atau ifah minal ma'asi, menjaga dirinya dari maksiat sebisa mungkin. Walaupun ya kita sebagai manusia pasti tidak menutup kemungkinan untuk berbuat maksiat, tetapi tetap dia mutawaringan, berusaha. Sampai kenapa kita disebut mukallaf? Mukallaf itu orang yang dipaksa. Makanya rumusnya kalau kita kepengen berbuat baik, kita kepengen ibadahnya lebih baik, kepengen ilmunya lebih baik, kehidupannya lebih baik, kita memaksakan untuk menjadi lebih baik. Rumusnya kata beberapa guru mengatakan ibadah awal mulanya paksa diri, paksa. Karena setelah dipaksa lama-lama menjadi bisa karena biasa. Misalkan ini kita belum bisa baca Al-Quran, dipaksa belajar. Masa orang mukmin tidak bisa baca Al-Quran? Masa kita tidak pernah satu kali pun dalam satu pekan, satu bulan itu sholat tahajud? Masa begitu? Padahal nikmat yang Allah berikan pada kita begitu banyak. Allah memberikan nikmat pada kita begitu luas. Nikmat Allah, Masya Allah. Allah, maka yang paling tidak kita bersyukur pada Allah dengan senantiasa kita memaksakan diri berterima kasih, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya memperbaiki ibadah, memperbaiki akhlak kita. Ya. Karena fa inna faqihan wahidan mutawaringan, karena sesungguhnya orang faqih satu yang wirai asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidi, itu lebih ditakuti setan daripada 1000 ahli ibadah tetapi dia tidak tahu ilmunya. Orang faqih satu yang mutawaringan, wirai, menjaga dari hal-hal yang Allah larang, itu lebih ditakuti setan daripada 1000 ahli ibadah. 1000 ahli ibadah tetapi ibadahnya tidak berdasarkan ilmu. Dan makanya belajar. Insyaallah. Kemudian ada satu kisah. Ini satu kisah suatu ketika Rasulullah SAW mau masuk masjid. Allah bukakan Rasulullah dengan keistimewaan, terkadang bisa melihat setan dan sebagainya. Rasulullah dalam singkat ceritanya ketika hendak masuk masjid, Rasulullah sedang melihat setan yang sedang kecewa di depan pintu masjid. Setan kecewa berat, kayaknya sedang murung gitu. Kecewa. Maka Rasulullah SAW bertanya, wahai setan, kenapa kau duduk di sini? Bukannya di dalam ada orang sholat, kau suka mengganggu orang sholat? Nah, maka setan suka mengganggu orang sholat. Kadang-kadang Allahu Akbar setelah takbiratul ihram, pikirannya kemana-mana. Yang ibu-ibu bisa jadi kalau lagi musim hujan, jemurannya Allahu Akbar. Aduh, jemuran ini kalau hujan ini bagaimana? Jangan sampai ada hujan. Atau Allahu Akbar, taruh uang tadi sebelum sholat lupa, tapi ketika sholat oh iya ingat di bawah mantan ya, dan sebagainya. Karena ini setan ini sedang mengganggu kita. Dia sedang mencoba yuwaswisu fi sudurinas, memberikan, padahal kita lagi sholat, setan suka menggoda. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, itu di sana ada orang sholat, bukankah kau suka mengganggu? Kata setan tersebut mengatakan, ya Rasulullah, aku hendak mengganggu orang yang mau sholat, tetapi aku takut di sebelah orang sholat itu ada orang yang sedang tidur. Rasulullah kemudian mengatakan pada setan, kenapa engkau lebih takut orang yang pada tidur? Jawab setan, karena yang tidur itu adalah faqihan mutawari'an. Orang yang tidur itu dia tahu ilmunya, dia seorang orang yang paham tentang akhlaknya, ketika ahwalnya ketika tidur, dia memuji Allah, berdoa dengan wirid-wirid sebelum tidur, dia jaga adab-adabnya tidur, bahkan dia dalam keadaan suci dia memuji Allah, bismika Allahumma ahya bismika amutu, dia berwudu sebelum tidur.
dan kemudian dia bertasbih, berzikir dan sebagainya. Sedangkan orang yang sholat itu dia tidak ini, maka aku tidak takut pada orang sholat tetapi dia tidak tahu ilmunya. Aku lebih takut pada orang alim yang tidur, bahkan dia dalam keadaan tidur tetapi dia tahu ilmunya. Insya Allah, inilah kemuliaan ilmu yang harus kita pahami bersama, kita gali bersama, karena umat ini akan berjaya, umat ini akan lebih merdeka itu jikalau benar-benar dia memegang ilmunya. Jangan salahkan ketika kita hari ini dan sebagainya masih penuh dengan penjajahan ilmu, penuh dengan penjajahan ekonomi, karena penuh dengan apa? Karena apa? Kita tidak tahu strategi ilmunya, bisa jadi. Ya, wallahu a'lam wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Pepatah Arab mengatakan man yazra yahsud, siapa yang menanam dia akan menuai. Jika hari ini kita menanam kebaikan, mudah-mudahan insyaallah kelak kita akan memanen sebuah kebaikan dan sehingga kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.